sama sininya, apa itu namanya, ususnya itu keluar semua. Kok tega banget ya Mas? Ya karena orang kaya gitu kan udah nggak mikirin apa sih Mas, pengen kaya tapi dengan cara yang Di sebelah atau di mana? digigit Mas, Gigit. digigit langsung kan, hidup dipegang lehernya, Iya. terus digigit sampai mati. Nggak boleh pakai pisau Mas? Nggak boleh. Caranya pun buat mandi sama diminum. Itu cara makan tumbal pertama Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lintang Misteri dengan saya Gus Mipin. Bagi teman-teman Lintang Misteri yang saya muliakan, saya doakan semoga teman-teman sehat selalu dan panjang umur, amin ya rabbal alamin. Nah, bagi kalian yang ingin menjadi narasumber, hubungi WhatsApp saya Gus Mipin 08578 607707. Tim Lintang Misteri boleh ke rumah kalian atau kalian yang ingin berkunjung di studio kami Lintang Misteri, letaknya di Desa Tirto, Kabupaten Pekalongan. Nah, kali ini Lintang Misteri sudah ada narasumber namanya Mas Yudi. Mas Yudi ini akan menceritakan pengalaman mistisnya pelantaran melakukan pesugihan kera putih yang berada di Alas Purwo, Jawa Timur. Sebelum kita cerita, sapa dulu dong Mas Yudi. Apa kabar Mas? Baik. Alhamdulillah sehat ya? Sehat. Semangat dong. Ya, semangat. Ngopi dulu Mas. Ya. Ya semangat ya. Alhamdulillah. Itu kejadian tahun berapa Mas? Tahun 2011-2012. Itu lumayan lama ya. Iya. Skip dulu ya. Tak perlu lama-lama lagi. Kita langsung saja ke ceritanya. Lintang Misteri antara Tia dan Tiada. Penonton siap? Ya. Awal cerita itu di tahun 2011 Mas. Saya belajar ilmu gaib lah jenisnya. Terus hampir berapa tahun, setelah berapa tahun kan guru saya nemuin orang itu. Orang itu datang ke guru saya, surungan yang mau melakukan pesugihan. Dia datang itu dalam keadaan lusuh Mas, nggak ada baju, itu comang camping, terlilit utang, rumahnya rombang kambing, nggak ada karuan, tinggalnya di sembarang lah, makan pun nggak. Oh, maaf sih sebelumnya berarti Masnya pelajari ilmu nih ya. Ya, terus Mas. Dan minta diantar ke Alas Purwo. Awalnya sih nggak mau, cuma karena guru minta suruh nganterin, ya saya ngelakuin. Waktu itu tanggal 15 pas Jumat Kliwon. Dari sini ke sana itu naik mobil, nyewa mobil. Perjalanannya panjang Mas, lama, banyak kendalanya, dari pajak pecah, mobil mogok. Oh, dari awal perjalanan sudah ada kendala. Ada kendala. Oh ya teman-teman Lintang Misteri, ini cerita sangat mencekam banget ya. Sampai dari perjalanan awal udah banyak musibah nih ya Mas ya. Mau Mas lanjutin Mas. Dari ban pecah sampai mobil mati, penampakan orang-orang yang udah meninggal. Sampai sana pun, berarti udah sampai tempat pun jalan kaki Mas ke dalamnya itu. Nggak pakai mobil, nggak pakai motor, jalan kaki nggak pakai sandal, harus telanjang. Telanjang, tapi pakai celana dalam Mas? Enggak. Jalan, udah di situ ada penampakan dari pocong, genderuwo, jinga, naga, macam-macam lah. Itu pun sampai nemuin juru kuncinya, namanya kalau nggak salah itu Ki Aji namanya. Di situ pun suruh kalau nemuin dia harus 3 hari di situ Mas, nggak langsung ketemu orangnya. Soalnya kan orang kaya gitu biasa sih, tirakatan apa-apa, ngelakuin ritual apa nggak tahu kalau minta kayak gitu. Di situ pun 3 hari setelah ketemu, saya disuruh beli ayam cemani buat syarat, kembang 7 rupa buat pelengkap,
darah kita sendiri, sampai ya rupa-rupa lah daran segitu ya. Itu hampir 3 hari nyarinya. Terakhir itu yang susah mas, suruh nyari ari-ari, kalau ari-ari orang mati. Di situ hampir berarti 3 hari di sana, ketemu pas jatuhnya hari Kliwon juga, 1 bulan itu ketemu Jumat Kliwon. Di situ disuruh apa di gua. Pertama kali ya nggak tahu, disuruh telanjang, mandi, suruh apa di situ sampai ketemu yang punya lokasi itu, maksudnya yang kalau kita ngomong itu Paureksonya situ, kayak putih, kera putih itulah. Ketemu, habis itu ritual lagi. Kalau udah diketemuin, dia mintanya apa, mintanya itu kalau nggak salah itu, seingat saya, ayam jago kecil kemanggang. Kalau orang-orang Jawa bilang itu syarat, itu namanya anak kecilnya, anaknya yang pertama, kalau enggak anak yang ketiga buat tumbak. Dengan cara di sebelah atau di mana? Digigit mas, digigit langsung, kan hidup dipegang lehernya, iya, terus digigit sampai mati. Nggak boleh pakai pisau mas? Nggak boleh. Caranya pun buat mandi sama diminum. Itu cara makan tumbal pertama mas. Terus nanti dagingnya dimakan mentah mas. Semuanya mas? Semua, satu bulu-bulunya sekalian. Coba bayangin ya, ayam mentah ya mas, sampai habis dimakan, darah-darahnya sekalian mas. Habis itu kan udah, kalau kelar semua disuruh pulang, tapi kan belum ada hasilnya, ditunggu dulu hampir 3 hari 3 malam, suruh puasa di rumah. Itu kalau udah uangnya datang, korban itu langsung meninggal. Jadi yang ditumbalin itu antara anak pertama sama anak ketiga, 2 itu. Pas jatuhnya itu anak pertama, anak perempuan lagi. Dia matinya itu mengenaskan mas. Saya lihat sendiri juga. Lihat sendiri. Bilangnya itu pertama maghrib, kejadian maghrib. Pas adzan maghrib itu pas malam Jumat Kliwon. Itu kayak bilangnya itu ada sosok datang gede, tinggi, hampir 5 meter. Tapi bulu semua, matanya hitam, giginya panjang. Gede banget ya. Besar mas? Besar, hampir 5 meter. 5 meter ya? Bulu semua. Kepalanya mas? Kepalanya monyet, kepalanya kerah. Matanya merah ya? Matanya merah, taringnya hampir segini lah. Iya. Itu siapa mas? Itu mas Jagas itu atau rajanya mas? Rajanya pesugihan itu. Bilangnya kan nanti kamu tahu sendiri siapa yang akan jadi korban saya. Bilangnya gitu. Udah habis itu dimakan, dikasihlah uang hampir 100 jutaan. 100 juta koper gitu ya? 1 koper bisa 1 koper. Nggak tahu, kalau kan nggak lihat uangnya sendiri sih mas, cuma kan dikasih lihatnya sekepok segini, hampir 10 jutaan. Mau dikasih ke saya, kan saya perantara nganterin, cuma kan saya nggak mau. Kalau diambil kan saya juga jadi kena tumbal. Habis itu selama beberapa tahun minta antar lagi mas, balik lagi, yang lakuin ritual lagi, dari jalannya kendala lagi, ban bocor, mesin mati, ketemu orang-orang yang udah meninggal jadi korbannya situ. Teman-teman Linta Misteri ini ceritanya sangat luar biasa ya, sampai makan terus ban tumbal ya mas. Terus pas waktu datang lagi nih minta diantar ya? Ya diantar. Tuh ritualnya masih sama mas? Masih. Korban selanjutnya siapa mas? Anak yang ketiga mas. Anaknya lagi? Anaknya lagi. 1 tahun minta tumbal, 1 tahun minta tumbal. Kalau pesugihan seperti itu. Matinya juga sama mas. Kayak lagi lihat yang gede itu 5 meter, mata merah,
setting lagi, udah seperti itu lagi terus. Tapi yang anehnya yang ketiga itu ada bekas gigitannya sini 2. Kalau yang pertama kan cekek, yang kedua itu sininya bolong sama sininya apa itu namanya, ususnya itu keluar semua. Kok tega banget ya Mas? Ya karena orang kaya gitu kan udah nggak mikirin apa sih Mas, pengen kaya tapi dengan cara yang simple, nggak repot, instan, tapi mengorbankan nyawa anaknya sendiri ya. Itu alasan kenapa Mas kok dikasih upah ya, uang ya, kok nggak mau, kenapa Mas? Soalnya kan saya tahu juga sih Mas, kalau kayak itu bisa dijadiin tumbal. Kan saya buka ketemu juru kunci, saya kan negosiasi, ya bicara kayak kita ini, yang bilang ini, saya tahu, kan saya pernah belajar juga kayak gitu. Cuma kan saya nggak mau terjun kalau pesugihan kayak gitu. Tapi raja keraputnya keluar dia Mas, hampir 10 meteran, 2 meter, mata merah, daging besar, kuku panjang-panjang. Itu di Alas Purwo ya? Alas Purwo. Itu letaknya di tengah atau di pinggir atau di mana? Di perantaran, dekat sungai. Dekat sungai. Berarti ada gua ya? Ada gua. Khususnya Mas? Khusus. Di situ bisa semua. Bisa. Kalau ke Alas Purwo kan masing-masing sih Mas, banyak. Di situ ada yang Nyibloro, Buto Hijau, Babi Ngepet, Tuyul, sampai Jenglot pun ada. Sampai sekarang masih diantar lagi Mas? Ini kemarin dapat kabar sih Mas ya, udah hampir meninggal katanya. Orangnya yang melakukan pesugihan, kan satu pekarangan rumah itu udah habis. Dari ibu, bapak, anak, sampai saudara pun ditumbal. Ini hampir 10 tahun. 10 tahun? Itu uangnya dipakai untuk siapa Mas? Ini pertama kan dia usaha itu dagangan Mas, di TPI, jualan ikan. Nah sekarang sudah jadi pengusaha. Yang itu loh Mas, travel itu. Iya. Hampir ada 100 unit. Travelnya hampir 100 unit. Punya perusahaan juga di TPI, punya rumah makan sama warung bakso. Semua itu jalan semua Mas. Masa pernah ke rumahnya Mas? Pernah. Itu ada sosok apa aja Mas di lokasi rumahnya Mas? Kalau di rumahnya itu yang jaga banyak Mas, keras semua. Keras semua? Keras semua. Tapi yang paling tinggi itu di kamar. Itu kan kayak rajanya di situ. Kan kalau pesugihan kayak gitu harus nyediain kamar Mas, satu khusus buat itu ritual. Rumahnya gede Mas? Kayak istana. Kayak istana, tapi di dalamnya penuh kera Mas? Penuh kera. Rumahnya tertutup Mas, nggak pernah dibuka, nggak ada boleh, nggak ada lampu. Kalau habis maghrib itu sepi, lampu cuma satu yang nyalain. Memang syaratnya kayak Terus anaknya yang jadi tumbal kera itu ya sampai merinding banget ya. Yang anaknya jadi tumbal ini jadi kera atau gimana Mas di alam sana Mas? Dijahit membantu Mas. Bantu? Kayak kita di sini kerja proyek, paksa. Zaman dulu kan PKI itu kerja, zaman PKI di gerilya, itu suruh bangun istana di situ. Masnya pernah dimimpiin anaknya yang jadi tumbal Mas? Pernah sekali. Pernah? Minta tolong, suruh dilepasi. Situ? Alamnya mereka kayak apa Mas? Ya kayak alam kita sendiri sih Mas. Cuma kan kalau di sana nggak ada siang atau malam. Di gua, tapi kayak rumahnya itu kayak candi. Suruh bangun candi dari dasar sampai jadi. Hampir ada ribuan. Itu berarti banyak banget berarti Mas yang ngelakuin ritual pesugihan kan? Kurang lebih ya banyak Mas. Pengen kaya tapi instan.
Berarti masnya sendiri tapi alhamdulillah nggak ngelakuin mas? Nggak pernah. Enggak ya? Iya. Mau dikasih upah aja nggak mau ya? Nggak mau. Berarti kalau umpama masnya nerima uangnya mungkin jadi tunggal bisa? Bisa ya? bisa. Nah, terus masa orangnya yang minta diantar ini kan pasti kan ingin mengucapkan terima kasih kan? Nah, itu cara ngasih upahnya apa mas? Nggak pernah tak terima sih mas itu. Nggak mau. Tapi masnya mau ngantar sampai mau ngantar lokasi ya? Soalnya kan dari pertama kan belum lakuin, itu kan uangnya real sendiri, uangnya dia. Kalau ke sana kan jadi saya nggak pakai uang dari hasil itu. Kalau udah dapat baru saya nggak mau. Masa pernah ke rumahnya nih, tetangga ada yang tahu nggak kalau rumah itu pesugihan Raputih? Nggak tahu mas. Nggak ada yang tahu? Nggak tahu yang tahu. Nggak ada yang curiga? Nggak ada yang curiga. Soalnya kan tetangga-tetangganya kan nggak ada yang dikorbanin, cuma saudara-saudara sama kerabat-kerabatnya. Kerabat. Terus selanjutnya tuh korban tumbalnya siapa mas? Ini kemarin itu ibunya terakhir. Ibu mertua. Ibu mertua? Kan istrinya kan sama nggak punyanya, ya dikasih uang terus ibunya itu. Ya, otomatis kan kena juga, kan makan uang pesugihan. Iya. Jatuhnya kan bisa ditumbalin walaupun bukan satu darah. Mas saya lihat uangnya daun apa uang asli mas kok? Uang asli. Uang asli. Uang asli. 100 ribuan. Hampir 1 koper gede. Kalau saya pengen ya tak ambil, tapi kan mikir juga sih mas. Nggak mau yang kayak gituan lah. Inilah cerita dari Mas Yudi ya, pesugihan Raputih sampai mengorbankan keluarganya, aku sampai merinding banget ya, ini tega banget mengorbankan anaknya, ibu mertua. Ini sekarang dia menjadi kaya raya mas ya? Udah. Ya. Sampai nggak bisa ngomong nih. Ya, rasanya tuh gimana teman-teman yang misteri ya, coba bayangin ya, tega banget sampai ngelakuin pesugihan Raputih, keluarganya jadi korban sampai habis ya mas. Habis 1 pekarangan. Iya. Bagi teman-teman ya jangan sampai ditiru ya, ini bagi teman-teman jangan sampai mencari narasumber kami ya, ini tidak ada untuk promosi ya mas ya. Untuk biar teman-teman Lintang Misteri bisa mengambil hikmahnya dari cerita Mas Yudi ya, jangan ditiru ya. Barangkali ada pesan nggak nih mas buat teman-teman biar mereka nggak terjerumus dunia pesugihan? Monggo mas. Pesannya ini aja sih mas, kalau pengen kaya kerja, ngumpulin uang, bisa kaya. Yang penting hemat, bisa hemat, pintar ngolah uangnya pasti kaya. Masnya sendiri tapi kerja mas ya? Kerja. Tapi kalau masih ada yang mau diantar, mau mas? Kalau sekarang udah nggak mau mas. Nggak mau? Iya. Udah mau tobat ya? Tobat. Ya. Oke, kesimpulan dari cerita Mas Yudi ya, pesugihan, uang gaib, tumbal, ini perbuatan sangat dibenci sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita meniru ya, masalah ekonomi, rezeki, kaya atau miskin itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus selalu ikhtiar, berdoa, kerja yang halal, yang berkah, barokah. Insya Allah kita akan menjadi masalah kaya itu, yang penting kita barokah. Kalau kaya itu bisa habis ya, bisa seperti Nabi siapa itu, Fir'aun ya. Di zaman Nabi Musa, Fir'aun itu sudah kayanya kaya apa, kaya raya tapi menjadi habis. Kalau kita menjadi barokah itu insya Allah kita barokah ilmu, barokah umur, barokah makan, insya Allah kita akan kemuliaan yang hakiki. Barang siapa yang ingin mendapatkan kemuliaan yang hakiki, mencarilah rezeki yang halal, yang barokah dunia dan akhirat. Kekuatan sebesar apapun tidak ada yang bisa melebihi kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggalkan negatifnya, ambil positifnya. Ya, nyampe sini Lintang Misteri pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saksikan terus video selanjutnya. Makasih mas.